Andika Surahman dan Anissa Hasibuan telah ditahan Bareskrim Polri sejak Agustus 2017. Namun di dalam tahanan, pasangan pemilik First Travel ini menyatakan berkomitmen membayar utang mereka pada jemaah dan vendor. Empat bulan ditahan Bareskrim Mabes Polri, pasangan pemilik Biro Umroh First Travel, Andika Surahman dan Anissa Hasibuan, akhirnya muncul ke hadapan publik. Keduanya hadir dalam rapat kreditor penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU First Travel di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awal Desember 2017. Untuk pertama kalinya sejak ditahan Bareskrim, menyampaikan permohonan maaf kepada puluhan ribu jemaah dan vendor. Saya bisa mengatakan dengan harga sekian, perlu saya sampaikan bahwa buat kami tidak ada hal yang mustahil kami lakukan. Perlu kami sampaikan pula bahwa flashback 8 tahun belakang 170.000 orang lebih telah memberangkatkan dengan harga di bawah yang sekarang. Refund yang kami ajukan di dalam proposal tersebut adalah sudah sesuai kemampuan saya dan suami saya. Untuk memenuhi segala refund yang diajukan ke kami, itu pun kami sudah pikirkan baik-baik dan kami sudah tahu bagaimana hemat kami dalam membayar utang refund tersebut. Jadi kalau misalkan ada revisi atau apapun yang sesuai dengan kemampuan saya dan suami saya adalah program terakhir tanggal 26 Oktober. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah teknis keberangkatan dari Bapak yang terhormat yang mewakili 2.700 jemaah. Perlu disampaikan dan perlu Bapak ketahui, selama saya menjalankan dengan suami saya memberangkatkan ratusan ribu jamaah, itu hanya tidak bisa dengan waktu sesingkat seperti ini. Dalam waktu 1 bulan itu, saya harus memberikan semua, saya harus memanage semua. Kami perlu waktu, Pak. Karena seperti ini, dalam ngurusin puluhan ribu orang tidak mungkin saya bisa sesingkat seperti ini dan seberantakan seperti ini First Travel. Dan disinilah kami meminta pada saat homologasi, saat itu juga kami akan menyusun ulang, kami akan memperbaiki semuanya. Usai rapat kreditur, pasangan pemilik First Travel yang dikawal aparat Direktorat Tipidum Mabes Polri bersedia menjawab pertanyaan tim NSI. Ya, tadi udah saya jelasin di sana. Jadi kalau menurut saya yang saya perhatikan memang hanya tinggal satu langkah lagi, yaitu dukungan atau support dari para vendor atau beberapa rekan kita lah. Hanya tinggal itu saja yang saya perhatikan. Tapi sejauh ini kan komitmen dengan vendor itu belum ada ya Pak? Komitmen sudah ada, hanya tinggal sedikit lagi aja. Namanya ini kan harus ada proses negosiasi. Tapi saya yakin nanti kita adakan pertemuan sekali lagi oleh kuasa hukum. Saya yakin itu akan tercapai. Jadi nanti mereka akan diberangkatkan semuanya dan yang refund tadi, yang protes masalah refund juga akan dibereskan? Oh iya, semua tercantum dalam proposal. Baik yang refund ataupun yang berangkat. Semua kita akomodir. Oke. Tapi jaminannya apa Pak? Kan kalau kita tahu semua aset-aset Bapak juga sudah ibaratnya sudah dibekukan begitu. Jaminan untuk akan nanti bisa mengembalikan dan memberangkatkan. Kalau jaminan itu tadi kan seperti saya bilang, aset pun nanti ada proses pengadilan dan lain itu kita serahkan semua untuk keberangkatan. Di luar itu kan kita juga ada beberapa skema atau sistem yang akan kita ya ada beberapa lembaga atau sahabat-sahabat kita lah yang support dari segi pendanaan. Cuma kan nggak kita bisa buka di situ. Dan nanti skema bisnis untuk, kan katanya Bapak juga mau panggil investor ya Pak ya? Ya. Nah, skema bisnisnya nanti seperti apa Pak? Para investor sebenarnya skema join. bisnis itu kita ada namanya, mungkin kuasa hukum kita yang lebih bisa menceritakan ya. Kita hanya menuangkan konsep, itu sudah disampaikan oleh kuasa hukum pada rapat sebelumnya. Tapi mereka mau gitu Pak? Oh iya, saya nggak mungkin saya yakin ini kalau tidak ada dukungan juga dari pihak sahabat-sahabat. Jaminannya belum tahu, karena aset itu kan dananya cukup ya Pak ya? Maksudnya dari total aset kalau itu. dari aset memang tidak mencukupi, ya. Tetapi kan dari beberapa skema atau dukungan dari para investor pendana lain itu mencukupi saya rasa. Tapi Pak Andika yakin ya Pak ya? Yakin sekali, 100%. Oke, siap. Terima kasih. Oke, makasih. Bu Anissa, apa kabar Bu? Baik. Bu, ini nanggepin ini Bu gimana? Bu, nanggepin ini Bu Anissa dikit aja. Yuk. Anissa biar kita berangkat. Iya, amin doain ya. Bisa. Mudah-mudahan kita berangkat Ibu, didoain dong Ibu didoain orang banyak jadinya. Didoain. Kita foto aja.
First Travel tetap yakin bisa memberangkatkan jemaah dan membayar hutang pada vendor dengan menyodorkan proposal perdamaian pada sidang PKPU. Lalu apakah para jemaah juga yakin tetap bisa diberangkatkan? Kami akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum jemaah yang juga pemohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, Anggi Kusuma, dan juga pengurus First Travel yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas PKPU, Seksio Yuni Nur Sidki atau Pak Kiki. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke, Pak Kiki, sudah 3 kali perpanjangan proses PKPU ini, sudah sejauh mana proses perdamaian antara kreditur dan debitur? Prosesnya bahwa debitur mengajukan proposal pada waktu PKPU sementara dan pada akhirnya proposal itu belum ideal, makanya masuk sampai perpanjangan 3 kali. Sampai perpanjangan pertama 30 hari, perpanjangan kedua 20 hari, perpanjangan ketiga 30 hari yang akan habis tanggal 27 Desember besok. Jadi sudah total hampir 120 hari perjalanan PKPU. Sekarang apakah sudah ideal proposalnya? Kalau bisa dikatakan ideal sih masih belum, tapi paling tidak dari proposal itu debitur sudah menunjukkan komitmen dengan menyatakan akan memberangkatkan seluruh jamaah dan atau yang refund kan, mengembalikan jamaah yang refund. Plus sudah ada MOU dengan vendor. Vendor ini adalah kreditur First Travel juga yang merupakan mitra First Travel untuk melaksanakan pemberangkatan umroh. Misalnya catering, haji, catering, bis, hotel transit, ya, dan hotel di Mekah, Medina. Jadi First Travel menunjuk sekitar 8 ya? Iya. 8 vendor untuk memberangkatkan vendor, jemaah. ya. Dari pihak kreditur, ini Mas Anggi mewakili 6.475 jemaah ya. Betul. Apakah para kreditur yang Anda wakili ini sudah setuju dengan poin-poin yang ada di proposal perdamaian yang diajukan oleh First Travel? Prinsipnya memang dari semenjak awal itu ada beberapa ada beberapa klausul-klausul itu yang memang beberapa dari klien kami itu memasukkan usulan itu kan. Dan alhamdulillahnya dari pihak debitur coba untuk mengakomodir beberapa klausul-klausul tersebut kan. Nah, lambat perjalanannya itu kita lihat bahwa dari proposal yang terakhir ini beberapa hal yang diminta itu termasuk adalah masalah mengenai vendor itu dibuatkan MOU-nya kan, sehingga alat untuk memberangkatkan jamaah ini itu sendiri kan jadi cukup terjamin kan menurut kami kan. Walaupun memang kalau dilihat dengan proyeksi ke depan, apakah proposal ini nanti setelah dihomologasi menjadi perjanjian perdamaian bisa atau tidak dilaksanakan, itu kami masih belum bisa baca. Itu belum bisa dibaca. Oke, sambil nanti kita menyimak apa sebetulnya isi dari proposal perdamaian, kami akan tampilkan terlebih dahulu Bapak-Bapak. Kita akan lihat apa sebetulnya poin-poin yang terdapat dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur, dalam hal ini pihak First Travel. Kita akan lihat. Ya, ini dia. Disetujui dua belah pihak pada Jumat 8 Desember 2017 dan First Travel ini poin pentingnya adalah jadi First Travel tetap berkeinginan, berkomitmen untuk memberangkatkan para jemaah dan juga membayar hutang-hutangnya kepada vendor, gaji karyawan dan sebagainya. Dan First Travel ini menunjuk ada koordinator pelaksana pemberangkatan jemaah yaitu Anantatur sebagai koordinator pelaksana. Jadi apakah poin-poin yang disampaikan oleh pihak First Travel ini semuanya sudah disetujui Pak oleh para kreditur? Prinsipnya kalau dari kami selaku kuasa kreditur yang mungkin juga mewakili dari kreditur juga bahwa hal-hal teknis dalam proposal perdamaian itu sendiri sebenarnya sudah ideal. Sudah ideal ya? Skema penyelesaiannya juga sebenarnya sudah ideal. Tapi dari klien-klien kami itu khususnya dan kreditur pada umumnya mungkin berpikir apakah proposal perdamaian ini bisa tidak nanti dijalankan saat nanti ini terjadi perdamaian. Betul-betul bisa dipenuhi atau tidak ya? Iya, sehingga dari kami meminta kepada debitur itu untuk coba dong tolong yakinkan kira-kira ini bakal bisa berjalan atau tidak. Jaminannya apa? Iya betul, jika memang ini nggak bisa berjalan ya memang bicara seperti itu kan, sehingga nanti di kemudian hari tidak ada kebohongan lagi. Sejauh ini skema yang disampaikan oleh debitur untuk memberangkatkan jemaah seperti apa? Atau kita sambil lihat juga ya bagaimana poin-poin untuk memberangkatkan jemaah. Kita lihat lagi di grafis. Ini sudah menunjuk ada 7 vendor, kemudian 1 koordinator pelaksana yang tadi. Kita akan lihat lagi yang lainnya. First Travel membayar lunas seluruh vendor sebelum memberangkatkan jemaah. Kemudian First Travel membayar kewajiban utang sebelum putusan PKPU kepada Anantatur dan juga vendor-vendor lainnya 10% dengan cara dicicil. Skema ini sudah meyakinkan buat para kreditur? Kalau kami selaku kuasa dari kreditur ya mungkin dengan adanya MOU itu sendiri
sudah ada alatnya nih, sehingga kita jadi tahu, wah ini alatnya udah ada kan, tinggal pelaksanaannya nanti bagaimana kan. Jadi kalau adanya MOU ini ya mungkin bisa jadi bahan juga bagi kami. Salah satu yang membuat ini terjamin ya salah satunya itu. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi Bapak-bapak, ini PKPU berjalan tetapi juga proses pidananya juga berjalan. Apakah ini nanti akan berbenturan? Nanti kita akan membahas sesaat lagi pemirsa. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini.